Yang mulia guru kita bersama, Imam Besar Umat Islam Indonesia, Habibana Al-Allamah Al-Ulama Ad-Duktur Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Berkat Imam Besar umat Islam Indonesia ini turun, akhirnya 4 pulau ini sekarang selesai. Dengan hadirnya Imam Besar, satu peristiwa besar, pulau yang telah dirampok oleh perampok, alhamdulillah pada tanggal 17 pada hari Selasa kemarin sudah dinyatakan dikembalikan kepada Aceh. Tukang kompor, tukang manas-manasi, bahkan mengajak menghujat pemerintahan daerah. Itu dia mau nyenangin anak raja. Bukan anak, mantu. Mantu mertua sama-sama maling. Yang mau dicolong Pulau Aceh, nggak ada itu aturannya dalam perjanjian Helsinki, mata lu buta. Polemik 4 pulau ini menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang awam. Apa sih yang dimaksud dengan MOU Helsinki itu apa? Emang Undang-Undang 1956 itu apa sih? Makanya saya jelaskan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel AA DJ ya. 4 pulau yang menjadi polemik ya antara Aceh dan Sumatera Utara, alhamdulillah sekarang sudah selesai dan 4 pulau tersebut dikembalikan ke pemilikannya untuk daerah Aceh ya. Sebetulnya masalah 4 pulau ini memang turun temurun dari beberapa presiden sebelumnya, sebelum pemerintahan Bapak Jokowi hingga Bapak Prabowo sekarang. Alhamdulillah di pemerintahan Bapak Prabowo ini polemik tentang 4 pulau ini sekarang sudah selesai ya. Jadi mudah-mudahan ini sudah clear, sudah tidak ada masalah lagi. Berdasarkan putusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan, juga Aceh dan Sumatera Utara. Dan protes ini berawal dari masyarakat Indonesia, khususnya warga Aceh. Kemudian direspon oleh pemerintahan Aceh dan menjadi rame. Kemudian Bapak Presiden Prabowo mengambil sikap tegas dan menyelesaikan itu semua. Namun teman-teman ya seperti biasa datang seorang yang katanya Imam Besar umat Islam Indonesia. Kalau di daerah Jawa ini sekarang ya Imam Besar ini dikenal dengan Imam Unyil ya. Ketua Panglima dari FPI anak buah Unyil itu. Sampai saat ini pun juga kita menanyakan ya kapan si Imam Unyil ini dilantik sebagai Imam Besar umat Islam Indonesia. Sampai saat ini pun kita masih belum tahu kapan dilantik dan diangkat sebagai Imam Besar Indonesia itu kapan itu. Yang mulia guru kita bersama, Imam Besar Umat Islam Indonesia, Habibana Al-Allamah Al-Ulama Ad-Duktur Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab Al-Hadrami Al-Husaini. Lagi-lagi para pengikut dan pemujanya ini mengkultuskan dia sebagai Imam Besar umat Islam Indonesia. Padahal penyembatan itu ya, itu digugat banyak orang. Itu digugat oleh umat Islam itu sendiri. Tapi ya memang karena para pengikut dan juga gerombolan-gerombolan ini memang suka dengan klaim-klaim itu. Nah ya sebetulnya sebagai Imam Unyil, tetapi oleh pengikut dan gerombolannya itu disematkan, dikultuskan sebagai imam ya, Imam umat Islam Indonesia. Ya Allah Karim. Dan ini sudah menjadi kebiasaan imam ini ya. Ketika ada suatu permasalahan di daerah ya, di saat permasalahan itu sudah mulai puncak dan akan menjadi polemik besar, itu imam ini mestinya akan merapat terhadap isu tersebut ya. Bahkan ketika polemik ini sudah mencapai suatu pemecahan,
satu solusi dan menjadi sebuah kesepakatan, Imam Unyil ini juga nimbrung kawan. Seperti halnya dalam polemik 4 pulau Aceh dan Sumatera Utara ini, para pengikut-pengikutnya itu mengatakan bahwa alhamdulillah setelah imam kita turun, 4 pulau ini sekarang selesai berkat imam besar umat Islam Indonesia ini turun. Akhirnya 4 pulau ini sekarang selesai. Ya Allah karim. Alhamdulillah dengan hadirnya imam besar, satu peristiwa besar. Pulau yang telah dirampok oleh perampok, alhamdulillah pada tanggal 17 pada hari Selasa kemarin sudah dinyatakan dikembalikan kepada Aceh. Alhamdulillah. Ya Allah, ini ya selalulah kita lihat itu memang polanya begitu ya. Ketika ada isu dan isu itu sudah mulai rame diperbincangkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, imam ini dengan gerombolannya biasanya segera merapat, kemudian ikut nimbrung di sana sampai kemudian ada klaim-klaim keberhasilan atas perjuangan mereka. Ya Allah karim. Ini memang sudah menjadi polanya. Kemudian juga yang namanya si imam ini tidak pernah mengajak masyarakat, terutama tentang 4 pulau ini ketika sekarang sudah menempuh jalur kesepakatan dan dinyatakan selesai, justru tidak mengajak bersyukur atas tindakan pemerintah setempat, pemerintah daerah di situ ya. Mengajak berterima kasih, bersyukur, tetapi justru mengajak dan mengompori masyarakat Aceh. Ya. Mengompor-ngompori. Lah memang tugas si imam ini memang begitu kawan. Di mana-mana dia memang selalu muncul sebagai tukang kompor, tukang manas-manasi, bahkan mengajak menghujat pemerintahan daerah sampai pemerintah yang sekarang sudah purna ya, itu dihujat, dihubung-hubungkan juga. Dasar memang si imam ini sangat benci sekali terhadap pemerintahan sebelum Bapak Prabowo, yaitu Bapak Jokowi. Ya, karena memang sudah sangat benci sekali dengan Bapak Jokowi karena Bapak Jokowi yang membubarkan kelompok mereka. Kita lihat ya. Ini bukan soal khasnya sekedar pulau, tapi ini soal kedaulatan bangsa Aceh, saudara. Yang nggak pernah diajak bicara, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu 4 pulau dicolong. Kacau tidak? Kacau tidak? Mendagri, nggak ada angin, nggak ada hujan, main tanda tangan. Iya. Saudara kemarin ditanya Mendagri sama wartawan, Pak kok nggak jadi? Kok nggak jadi? Apa dia bilang? Iya, saya belum baca undang-undangnya sih. Saya nggak tahu isi perjanjian Helsinki. Iya. Ini menteri kok ngawur? Kok yang begini bisa jadi menteri? Kacau, 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 kacau. Kacau tidak? Ini Mendagrinya, wakilnya kacau. Orang jadi menteri, sebelum ngambil keputusan, periksa dulu dong. Bagaimana aturannya, bagaimana regulasinya, bagaimana undang-undangnya. Jangan bikin gaduh, betul? Aceh lagi tenang-tenang. Aceh lagi damai-damai. Makan tidur dibangunin. Kacau gak? Kacau gak? Belum tahu mereka Aceh. Dipikir Aceh bakal diam. Enggak. Aceh jangan diganggu. Betul? 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 Aceh kalau diperlakukan dengan baik, Aceh akan lebih baik. Betul? Kalau orang lembut kepada Aceh, Aceh akan lebih lembut. Betul? Orang baik ke Aceh, Aceh akan lebih baik. Betul? Betul? Tapi kalau ada yang mau main gila sama Aceh, bisa jadi Aceh bungo. Mau tahu dia lawan Aceh. Betul? Angkat tangan takbir. Shallu ala Nabi. Makanya saya mau tanya, persatuan bagus gak? Makanya saya mau tanya, persatuan bagus gak? Persatuan bagus gak? Saudara, ini pelajaran dari Allah. Tadi ada laporan saya dari kawan-kawan di Aceh. Habib, ini bagaimana ya? Konon syariat belum sempurna diberlakukan di Aceh. Kuncinya gampang, bersatu. Setuju gak? Setuju gak?
Kalau Pak Gubernur, Pak Bupati, DPRD, saudara, semua bersatu, ulama, umat Islam, memberlakukan konun syariat di Aceh. Siapa yang bisa tolak? Betul? Takbir. Siap tegakkan syariat Islam. Takbir. Ada gangguan dari pusat. Wah. Eng. Ada yang bilang apa? Habib jangan memprovokasi orang Aceh. Wah. Habib jangan manas-manasin. Saya bilang saya nggak manasin. Emang orang Acehnya udah panas. Betul? Betul? Saya mau tanya kemarin soal 4 pulau. Emang saya yang panas-panasin? Tito yang panas-panasin. Betul? Siapa? Tito. Dia mau nyenangin anak raja. Bukan anak, mantu. Mantu mertua sama-sama maling. Yang mau dicolong Pulau Aceh. Iye. Udah gitu nggak tanggung-tanggung 4 pulau lagi. Astagfirullahaladzim. Tunggu sebentar. Saudara. Udah gitu Pak Menko ngebelain Mendagri. Apa Menko Hukum dan HAM mengatakan? Mendagri nggak salah. Nggak ada itu aturannya dalam perjanjian Helsinki. Iye. Mata lu buta. Saudara. Baca dalam perjanjian Helsinki. Di sana ada satu poin menegaskan bahwa batas wilayah Aceh kembali, saudara, ke Undang-Undang Peraturan Nomor 1 Tahun 1956. Artinya kalau merujuk ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, maka 4 pulau tersebut termasuk bagian Aceh. Habib, kok Habib tahu? Menteri nggak tahu? Habib baca, Menteri nggak baca. Jumpa lagi dengan saya DJ Nadine Jenderal. Mengenai polemik 4 pulau yang ada di Sumatera, ternyata sudah mendapat penyelesaian yang sangat baik. Kita percayakan kepada Bapak Prabowo. Yang kalah harus percaya juga. Jangan mentang-mentang kalah, ngenyek. Jangan mentang-mentang kalah pilpres, suujon. Alah paling nanti begini. Saya membaca itu, komen-komen orang yang kalah pilpres kemarin itu. Di masalah polemik 4 pulau ini. Komen-komennya itu kalau dari kubu mereka itu, manas-manasin. Kamu DJ tahu apa kamu soal 4 pulau ini? Jangan sok tahu kamu. Yang sok tahu itu siapa? Polemik 4 pulau ini menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang awam. Apa sih yang dimaksud dengan MOU Helsinki itu apa? Emang Undang-Undang 1956 itu apa sih? Makanya saya jelaskan. Hitung-hitung saya beramal soleh. Supaya yang buram-buram ini jadi terang benderang gitu loh. Media kan tidak menjelaskan secara gamblang. Maksudnya MOU Helsinki itu apa? Ada yang menjelaskan. Saya coba menjelaskan. Dengan bahasa yang mudah dipahami. Tapi paling tidak ada catatan undang-undangnya. Bunyinya seperti apa. Yang lucu itu ada yang komen begini. Di Undang-Undang 1956 itu nggak disebutkan pulau-pulau yang lain. Yang disebutkan cuma pulau-pulau yang ada di Sumatera Utara dan Aceh. Artinya bahwa pulau-pulau lain bla 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 bla. Makanya saya menjelaskan teman-teman. Perihal undang-undang ini memang banyak yang tidak paham. Undang-Undang nomor 24 tahun 1956 hanya menjelaskan tentang Aceh dan Sumut. Tidak menjelaskan tentang pulau-pulau yang lain. Tentang provinsi yang lain tidak dijelaskan. Kenapa undang-undang ini muncul? Karena awalnya Aceh dan Sumut ini bersatu. Satu bagian. Ketika ingin dipisahkan antara Sumut dengan Aceh dibuatlah undang-undang. Gitu loh. Ya. Judulnya aja, pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara. Jadi provinsi lain tidak ada di sini, tidak dibahas di sini. Jadi gini teman-teman, ketika saya membaca komen-komen gitu ya di video-video saya semakin yakin bahwa memang saya harus sering-sering memberikan informasi-informasi jika ada isu-isu yang booming di negara kita ini terkait dengan undang-undang gitu yang mereka menggunakan basic perdebatan, basic polemik itu adalah undang-undang gitu. Makanya saya harus jelaskan. Karena ternyata memang banyak yang nggak paham dengan undang-undang ini. Undang-undang ini punya tingkatan-tingkatan. Induknya undang-undang adalah Undang-Undang Dasar 1945, peraturan besar yang harus dijalankan baik oleh pemerintahan Indonesia maupun oleh seluruh rakyat Indonesia sampai tingkat yang paling bawah. Nah, UUD 45 ini digodok. Siapa yang menggodok? Yang menggodok adalah pemerintahan kita. Baik presiden maupun legislatif, DPR, wakil-wakil kita. Nah, teman-teman harus tahu ini, undang-undang itu, ya, kalau bentuknya UU itu berarti yang menandatangani adalah presiden dan DPR. Yang membuat rancangan-rancangannya bisa presiden, bisa DPR. Tergantung kepentingannya. Ya, kepentingannya apa nih? Untuk menerjemahkan pasal UUD 45 yang mana nih? Nah, tiap-tiap pasal di UUD 45 itu akan menghasilkan ratusan undang-undang. Hasil ratusan undang-undang. Nah, undang-undang yang sudah dibuat tadi, yang jumlahnya ratusan itu
dari satu pasal saja bisa menghasilkan ratusan undang-undang. Kayak tadi tuh, ya, undang-undang tentang provinsi-provinsi otonomnya itu, pembagian wilayah otonomi gitu. Itu tiap-tiap provinsi beda-beda undang-undangnya. Makanya menghasilkan ratusan undang-undang. Nah, undang-undang yang sudah jadi ini, kan ada undang-undang, saya kasih contoh undang-undang yang ini nih ya, Undang-Undang 24 tahun 1956. Kebetulan Undang-Undang 24 tahun 1956 belum ada perubahan. Masih sama, seperti itu bunyinya gitu ya. Artinya apa? Undang-Undang nomor 24 tahun 1956 harus ditaati oleh siapa? Oleh kita semua, terutama oleh pihak Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut. Meskipun nanti gubernur berganti-berganti gitu, tetap harus taat terhadap undang-undang ini. Polemik ini terjadi karena isi undang-undang ini dijadikan acuan tidak menjelaskan tentang pulau-pulau tadi. Dan akhirnya diselesaikan oleh pihak-pihak yang kemarin saya sebutkan itu. Ternyata ada perjanjian di tahun 1992 yang menyatakan bahwa pulau-pulau ini sudah diserahkan kepada Provinsi Aceh untuk dikelola gitu. Jadi kami telah membicarakan soal 4 pulau dan alhamdulillah tadi berdasarkan temuan baru dari Pak Mendagri, kita ketemu dokumen lama keputusan Mendagri tentang kesepakatan 2 gubernur yang pada waktu itu ditandatangani oleh Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatera Utara, yang menyepakati bahwa 4 pulau itu masuk ke dalam wilayah Aceh, Pak. Nah, sehingga berdasarkan temuan dari bukti otentik yang didapat, kita tadi sudah bersepakat bahwa sebentar di hadapan Pak Presiden, 2 gubernur akan menandatangani pembaruan kesepakatan tentang 4 pulau yang masuk ke wilayah Aceh, dan setelah ini kita akan terangkan kepada masyarakat melalui media runut-runutan tentang bagaimana terjadi sengketa dan bagaimana akhir penyelesaiannya. Demikian dilaporkan, Pak. Baik, terima kasih. Saya kira demikian ya. Saya kira prinsip bahwa kita satu negara NKRI, saya kira itu selalu jadi pegangan kita. Tapi alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama, penyelesaian, saya kira baik sekali. Jadi segera saja diumumkan ke masyarakat nanti, supaya nggak jadi bahan untuk bikin rame lagi. Suasana kita sangat bagus, jadi kita sangat perlu suatu penerangan terus ke rakyat. Ya, kondisi kita baik, kondisi ekonomi kita baik, pertumbuhan kita baik, produksi pertanian kita baik. Saya lihat kemajuan di semua bidang, jadi kita semua perlu untuk terus menjaga kondisi ini. Tapi apapun saya ucapkan terima kasih kepada saudara sekalian, kepada para menteri, para pejabat yang telah bekerja keras. Ya, saya sangat menghargai pekerjaan saudara, sangat menghargai kerjasama, teamwork. Saya merasakan teamwork kita sangat baik. Terima kasih. Sudah clear bahwa 4 pulau itu ternyata memang bagian dari Provinsi Aceh. Nah, saya lanjutkan lagi biar teman-teman ada ilmu sedikit lah ya tentang undang-undang ini. Undang-undang yang ada bisa diubah. Siapa yang bisa mengubah? MK. MK dibentuk di era Ibu Megawati, tugasnya untuk mereview undang-undang yang ada. Kalau ternyata undang-undang yang sudah ditandatangani ini, yang sudah berlaku ini, ternyata di dalamnya ada hak-hak rakyat yang dikebiri, hak-hak rakyat yang tidak terpenuhi, atau undang-undang ini menyebabkan hak azazi rakyat Indonesia menjadi terhalang, maka undang-undang ini bisa diajukan judicial review kemana? Ke MK. Nah, undang-undang yang sudah direview oleh MK ini, ketika MK sudah ketok palu, maka berlaku, itu sudah inkrah berlaku. Kapan yang sudah diketok palu oleh MK tidak berlaku? Nanti itu ada masa berlakunya. Kalau ada lagi yang minta direview, ya nanti direview ulang gitu. Makanya kemarin ada keputusan dari MK yang membolehkan warga negara Indonesia berusia di bawah 40 tahun untuk menjadi presiden maupun wakil presiden dengan persyaratan sudah pernah menjadi kepala daerah. Nah, misalkan nanti di tahun 2029 mau ada yang mengubah lagi, mereview lagi supaya dikembalikan lagi ke usia 40, silahkan saja diajukan. Saya rasa MK juga welcome saja karena itu memang tugas dia. Tugas MK untuk mereview kembali gitu keputusan-keputusan. Misalkan keputusan kemarin itu bikin gejolak di Indonesia, banyak yang protes gitu. Tapi kan nanti akan dibuat studi-studi dulu baru bisa diputuskan perubahan kembali gitu. Nah, itu fungsi MK, teman-teman. Bisa mengubah undang-undang. Nah, untuk undang-undang yang sudah ditandatangani oleh Presiden dan Wakil Rakyat, yang sudah jadi nih, misalkan ya, RUU perampasan aset koruptor. Misalkan sudah ditandatangani nih oleh DPR. Presiden kan sudah tanda tangan di era Bapak Jokowi. Tinggal nunggu DPR tanda tangan. Kalau DPR nggak tanda tangan ya nggak jadi itu undang-undang, masih RUU aja, masih tidak bisa diberlakukan di Indonesia. Seandainya nanti sudah ditandatangani oleh wakil-wakil kita di DPR, maka mulai berlakulah undang-undang tersebut. Ya, nggak peduli itu.
Mau itu DPR kek, mau itu MPR, mau itu presiden sekalipun, apalagi cuma menteri, ya kan? Guru kek, dia korup, sita semua. Berlaku itu untuk semua elemen masyarakat, khusus untuk yang korupsi. Berlaku itu. Makanya kenapa RUU perampasan aset ini tidak ditandatangani? Ngeri lah. Kalau sampai itu ditandatangani, waduh. Bisa-bisa terkena semua itu, bisa jadi miskin itu. Yang sudah capek-capek jadi orang kaya, bisa miskin itu. Makanya nanti tanggal 7 Juli, ya, teman-teman kita dari berbagai ormas kemasyarakatan akan melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR untuk meneriakkan suara rakyat yang sudah letih menunggu RUU perampasan aset koruptor ditandatangani oleh wakil-wakil kita. Karena kita sudah capek, sudah letih nungguin itu kok nggak ditandatangani, sehingga kita nanti tanggal 7 bulan Juli akan mendesak wakil-wakil kita untuk segera mensahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Jadi teman-teman nggak usah heran jika rancangan undang-undang perampasan aset ini tertunda-tunda. Karena apa? Karena budaya di dalam negeri kita ini adalah budaya korup. Dari tingkat bawah, RT, RW, sampai ke atas, memiliki jiwa korup. Makanya mereka tidak berani menandatangani RUU perampasan aset. Seharusnya bukti-bukti ini sudah bisa menekan kecurigaan terhadap hoax-hoax yang dilancarkan pihak sebelah yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu korup. Bahkan masuk ke dalam OCCRP, masuk ke dalam finalis pemimpin terkorup dunia. Itu harusnya bisa kita tolak. Kenapa? Karena Pak Jokowi yang merancang undang-undang perampasan aset koruptor. Tidak mungkin beliau ini merancang sedemikian rupa yang pasal-pasalnya itu keras sehingga dibahas sampai bertahun-tahun dan tidak ditandatangani, ya. Jadi upaya-upaya untuk mendiskreditkan Pak Jokowi bisa jadi juga disebabkan dari ketegasan beliau terhadap peraturan yang memberikan efek mematikan bagi para koruptor.